5 tahapan belajar SEO agar teman-teman bisa menghasilkan namanya traffic yang baik. Saran saya teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian, kita belajar bagaimana ya tahapan SEO sampai menghasilkan traffic yang baik ya. Kita bahasnya sampai traffic dulu teman-teman. Kalau nanti sampai menghasilkan omset profit, nah itu nanti beda cerita lagi ya. Tapi SEO yang baik tetap harus websitenya menghasilkan traffic yang baik. Nah tahapannya apa saja? Saya akan membedah ada 5 tahapan ini. Pastikan teman-teman tonton ini dan share kalau bisa disimpan ya. Karena video ini beberapa hari kemudian mungkin saya hapus karena ini ilmu daging sekali teman-teman. Baik, yang pertama adalah riset keyword dulu ya. Jadi ketika teman-teman sudah punya website ya, bagaimana cara tahapan pertama untuk bisa menghasilkan traffic yang baik? Maka pertama adalah riset dulu nih. Maka ketika riset ini, teman-teman harus betul-betul paham bagaimana cara meriset kata kunci yang baik. Riset kata kunci itu tetap yang kita cari adalah ada nggak volume pencariannya, ada nggak yang mencari, ada nggak suggest pencariannya. Ya, tetap teman-teman harus melihat ya, kalau emang ada suggest ya berarti ada kebutuhan pasar ya. Kalau ada kebutuhan pasarnya berarti ada yang mencari. Kalau ada yang mencari silakan teman-teman optimasi dan dicatat gitu kan. Nah, ini namanya riset kata kunci. Ya, nah riset kata kunci ini saya bagi menjadi 3 hal teman-teman. Ada namanya kata kunci informasi, cara, manfaat, tutorial, tips, trik ya. Kata kunci question, apakah, mengapa, siapakah, bagaimana, kenapa. Kata kunci transaksional, baru nanti teman-teman mainkan jual, produsen, distributor, pabrik, supplier, grosir. Nah, teman-teman bisa mainkan di situ. Kalau produk jasa, konsultan, pakar, ahli, mentor, pelatihan, seminar, kursus, privat, teman-teman bisa pemain di situ. Nah, riset kata kunci ini tidak boleh sembarangan. Teman-teman bisa menggunakan tools. Saya beberapa kali memberikan beberapa tools yang baik. Teman-teman bisa melakukan riset dengan tools namanya ahref.com. Nah, itu langganannya 2,6 juta ya untuk yang standar. Teman-teman bisa langsung riset kata kunci itu, ketikkan aja kata kunci apa, langsung ketemu puluhan ribu kata kunci ya. Atau teman-teman dari Ahref bisa juga ketik aja nama website orang lain kompetitor, nanti langsung ketemu kata kunci apa yang sudah dia mainkan. Itu simple sekali. Dalam hitungan 5 menit aja teman-teman langsung ketemu ribuan kata kunci yang teman-teman akan siap untuk dioptimasi. Itu yang pertama. Oke, maka riset kata kunci adalah poin tertinggi di dalam SEO. Kalau ini salah, maka ke depan ke bawah-bawahnya juga salah. Nah, riset ini juga harus dicek kompetisinya seperti apa, siapa kompetitornya, apakah kata kunci ini berat atau ringan, apakah kata kunci ini bervolume atau tidak. Tetap teman-teman fokuslah yang kompetisinya ringan dulu, yang suggestnya masih panjang dulu, katanya masih panjang, sehingga jangan bermain di kompetisi yang terlalu kuat. Ya, sehingga nanti teman-teman untuk bulan pertama tuh sudah untuk masuk di halaman pertama tuh beratnya luar biasa. Oke, maka riset kata kunci ini poin tertinggi ya. Yang kedua, baru kita masuk namanya on page teman-teman. On page ini adalah kita dari riset yang sudah kita buat nih, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini namanya on page. Mulai dari konten yang kita bangun, apakah kontennya harus bagus atau tidak. Nah, kontennya ini teman-teman harus sesuaikan dengan kaidah on page. Kaidah on page itu seperti apa? Ya, judul mengandung kata kunci target. Ada berapa karakter teman-teman harus tahu. Meta deskripsi mengandung kata kunci target. Tidak ada duplikat konten di dalam konten yang teman-teman bangun gitu kan. Ada H1, H2, H3. Nah, itu namanya on page ya. Kemudian ada foto di dalam H3-nya, di bawah H3, di dalam H3-nya itu ada fotonya, ada alt text fotonya. Ya, teman-teman masukkan kata kunci, jangan terlalu banyak kata kunci pengulangan. Kemudian nanti teman-teman bisa masukkan internal link di dalamnya. Oke, judul mengandung kata kunci target ya, nanti di dalam konten juga ada kata kunci target, URL-nya juga jangan terlalu panjang. Ya, internal link juga semakin banyak semakin baik dan harus nyambung, harus melibatkan konten-konten sebelumnya. Nah, itu namanya on page teman-teman sekalian. Untuk teman-teman yang bingung belajar on page, nanti ketik aja nama saya Didik Arwinsa on page. Itu banyak sekali saya bahas gitu kan untuk on page. Nah, yang ketiga, setelah on page itu jadi, baru nanti teman-teman ada namanya konten yang berkualitas ya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, saya on page, saya sudah mantap nih Mas Didik. Saya kalau sudah pakai indikator, saya pakai EWAS-nya hijau. Tapi konten berkualitas adalah nyawanya teman-teman sekalian. Nah, konten berkualitas itu adalah konten yang emang ada value yang kita sampaikan. Kontennya enak dibaca, kontennya ngalir, sesuai dengan apa yang pembaca itu inginkan. Ya, jadi kalau pembaca itu misalnya baca tentang ya kenapa misalnya kenapa bumi itu bulat, ya harus bisa menjawab itu. Namanya
ya search intent. Nah, search intent itu semakin search intent itu semakin berkualitas konten tersebut. Search intent itu artinya apa? Apa yang diinginkan oleh pembaca terhadap konten yang kita bangun. Jangan sampai ketika orang nyari kenapa bumi itu bulat, teman-teman malah bahas bumi bulat merupakan, nggak nyambung. Search intent itu harus nyambung dengan apa yang orang inginkan. Maka semakin baik ya pernyataan kita di dalam konten tersebut dan nyambung dan apa yang orang inginkan, maka ini termasuk konten yang berkualitas. Ada value yang kita sampaikan, mungkin kualitas kontennya bagus, artikelnya juga bagus dengan bahasa yang enak dibaca, gitu kan, ada gambarnya, ada tabelnya, ya mungkin ada videonya dan lain sebagainya. Semakin detail, semakin berkualitas konten yang teman-teman bangun. Itu yang ketiga ya. Nah, makanya kalau on page-nya sudah bagus, kualitas kontennya nggak bagus, itu juga nggak connect juga. Ya, kualitas konten bagus, ternyata on page-nya juga nggak bekerja, nggak bagus juga. Maka SEO itu saling berdampingan semuanya. Ketika saya mengaudit beberapa website perusahaan, ketika saya disuruh untuk melihat apa permasalahannya, sebenarnya banyak sekali. Ya, karena tidak berkaitan antara konten riset dengan konten dan juga kualitas konten. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Oke, yang ketiga ya. Yang keempat, setelah kita mempelajari riset, kemudian on page, kemudian kualitas konten, baru teman-teman bermain namanya off page. Off page ini namanya backlink. Ya, backlink ini penting nggak Mas Didik? Penting, asal backlinknya berkualitas. Asal backlinknya dari traffic yang dua website yang bertraffic gitu kan. Nah, website yang bertraffic itu biasanya adalah backlink media nasional, backlink media-media yang sudah dikenal, backlink yang sudah memiliki authority yang baik, backlink yang memiliki lalu lintas traffic yang baik. Itu yang kita mainkan. Tapi kalau teman-teman dapat backlink yang lalu lintasnya itu nggak jelas, biasanya dianggap spam sama Google. Ya, share ke media sosial itu bagian dari backlink nggak? Bagian dari backlink. Kemudian share ke teman-teman kita, share ke WA Story, share ke IG Story, share ke WA Group, share ke Facebook Group, share ke Facebook Story. Itu bagian dari backlink nggak? Ya, bagian dari backlink eksternal begitu kan. Tapi lebih baik backlink itu kalau ada website luar memberikan rekomendasi kepada website kita, itulah namanya backlink. Itu sebaik backlink. Teman-teman bisa mainkan di sana gitu kan. Nah, yang kelima baru namanya evaluasi. Dari semua yang teman-teman bangun ada namanya evaluasi. Evaluasi itu kata kunci mana sih yang menyebabkan traffic kita naik, kata kunci mana sih yang ternyata keyword kita itu turun, ya apa namanya, keyword mana yang bisa menyebabkan traffic itu turun, keyword mana yang ternyata tidak memiliki lalu lintas traffic yang baik, keyword mana yang ternyata CTR-nya turun. Ya, CTR itu apa Mas Didi? Klik per tayangan dikali 100%. Biar supaya CTR-nya bagus bagaimana? Maka judulnya kalau bisa ditambahkan clickbait di dalamnya. Maka rumus kita membangun sebuah judul teman-teman, kata kunci target plus clickbait atau clickbait plus kata kunci target. Contohnya misalnya oleh-oleh khas Malang bikin kamu nggak mau pulang. Nah, bikin kamu nggak mau pulang itu namanya clickbait. Oke ya. Nah, evaluasi ini bisa dari mana? Dari data Google Console, biasanya saya lihat dari sana. Atau dari data Google Analytics, atau dari data Ahref juga saya tahu. Ya, backlink mana dapat kiriman-kiriman backlink yang aneh, teman-teman bisa di shuffling. Atau backlink mana yang ternyata memiliki spam, teman-teman bisa di shuffling. Atau backlink mana yang ternyata yang menyebabkan website kita tidak berkembang dengan baik. Atau konten-konten mana yang tidak menghasilkan lalu lintas traffic yang baik dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus dicek lagi. Gitu ya. Oke, itulah 5 tahapan belajar SEO ya sampai teman-teman bisa menghasilkan lalu lintas traffic yang baik. Ini kalau ini ada yang cacat satu saja, teman-teman tidak bisa mendapatkan lalu lintas traffic yang baik. Riset kata kunci, on page, kemudian kualitas konten, off page, dan juga satu lagi evaluasi dari konten yang teman-teman bangun dari website yang teman-teman sudah berkembang. Gitu, bagi teman-teman yang bingung dan juga pengen websitenya diurus sama saya, boleh nanti DM saja saya atau WA saya saja, ada di deskripsi, teman-teman nanti bisa lihat aja, ada nomor WA saya di dalam deskripsi tersebut. Udah, teman-teman yang bingung delegasikan saja atau bangun karyawan atau turun tangan untuk membangun website itu sendiri. Tapi kalau saya pribadi, coba delegasikan jauh lebih baik sama orang yang emang sudah ahli di bidang tersebut. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat, semoga websitenya menghasilkan traffic yang baik, semoga websitenya memberikan lalu lintas traffic yang baik, dan juga hasil kita adalah TPC, traffic semakin besar, permintaan semakin besar. Permintaan semakin besar, harapan kita closingan juga semakin besar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.